Halo mahasiswa sosiologi, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan mata kuliah globalisasi dan isu internasional. Akan ada 3 materi yang saya bawakan hari ini. Yang pertama terkait dengan kategorisasi high dan low politics. Yang kedua terkait dengan aktor-aktor transnasional yang terlibat dalam globalisasi. Dan yang ketiga terkait dengan gerakan-gerakan sosial yang muncul sebagai respon terhadap globalisasi. Disimak videonya sampai habis ya. Berbicara tentang high dan low politics ini sebenarnya terkait dengan skala prioritas. Konsep dari high politics itu sendiri sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1651. Thomas Hobbes saat itu dalam bukunya Leviathan mengatakan bahwa skala prioritas tertinggi yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk tetap bisa survive itu adalah keamanannya, persenjataannya. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk tetap menjaga negara agar tetap dapat hidup, yaitu menjaga keamanannya, batas-batas negaranya. Itu adalah skala prioritas tertinggi atau yang kita sebut sekarang sebagai, yang kita kenal sekarang sebagai high politics ya. Jadi memang high politics ini sangat erat kaitannya dengan isu-isu keamanan, isu-isu bagaimana menjaga suatu negara, perbatasan negara, hal-hal yang menyangkut dengan keamanan suatu negara. Itu erat kaitannya dengan high politics. Nah, selain berhubungan dengan isu-isu keamanan, high politics ini juga erat kaitannya dengan eksistensi suatu negara di kancah internasional. Bagaimana suatu negara bisa tetap ikut ambil andil dan aktif dalam misalnya perhelatan olahraga internasional, organisasi, atau mungkin konferensi internasional terkait dengan eksistensi negara tersebut. Hal ini juga dikaitkan dengan high politics di zaman yang sekarang. Ketika kita berbicara terkait dengan low politics, itu adalah antitesis dari high politics. Kalau high politics tadi lebih fokus terhadap erat kaitannya terkait dengan isu-isu keamanan, sedangkan kalau di low politics ini lebih erat kaitannya dengan isu-isu domestik yang ada di dalam suatu negeri. Isu-isu domestik seperti apa? Isu-isu ekonomi, kesejahteraan penduduk, sosial, lingkungan, HAM, dan lain sebagainya. Itu sangat erat kaitannya dengan kita kenal itu masuk ke dalam kategorisasi low politics. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa ketika ingin membuat kategorisasi perbedaan antara high dan low politics ini, ingat kata kuncinya. Kalau high politics itu lebih erat kaitannya dengan isu-isu internasional, isu-isu keamanan, isu-isu perbatasan, pokoknya terkait dengan isu-isu seperti itu gitu. Sedangkan kalau low politics itu adalah isu-isu yang di dalam negerinya. Kalau tadi isu high politics itu adalah isu-isu internasionalnya suatu negara, kalau isu low politics itu adalah isu-isu domestiknya, isu-isu kesejahteraannya gimana, ekonominya gimana, politiknya gimana gitu, kesejahteraannya gimana, HAM-nya gimana, lingkungan gimana, itu lebih ke low politics. Jadi dibedakan sangat mudah. Kalau high berarti dia lebih internasional, kalau low lebih ke domestik di dalam negeri. Ya, jadi teman-teman mahasiswa sudah cukup paham ya perbedaan kategorisasi mana yang high, mana yang low, isu-isu, mana yang isu-isu high, mana isu-isu low politics. Untuk menguji pemahaman teman-teman, saya sudah membuat sebuah soal. Silahkan untuk teman-teman masukkan mana jawaban yang tepat untuk soal berikut ini. Silahkan, saya kasih waktu 7 detik ya. Ingat, kalau low politics itu dia hal-hal menyangkut isu domestik. Ya, berarti jawabannya adalah A, betul. Isu minyak goreng tentu merupakan suatu isu domestik suatu negara, jadi dia masuk ke low politics. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua terkait dengan high politics. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Jangan lupa, kalau high politics berarti erat kaitannya dengan isu-isu internasional dan isu keamanan. Jadi menurut teman-teman yang mana? Oke, tepat sekali. Suksesnya penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. Jadi ini memang ya salah satu high politics ya Indonesia. Bagaimana Indonesia mencitrakan sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event internasional di tingkat benua Asia saat itu. Jadi ini termasuk ke isu high politics. Tepat sekali. Oke, nah terlepas dari kategorisasi high dan low politics ini, menurut ilmuwan ataupun tokoh yang cukup terkenal di bidang politik internasional yaitu Robert Keohane dan juga Joseph Nye mengatakan bahwa di masa yang akan datang nantinya pengkategorisasian isu-isu high dan low politics ini akan semakin kabur dalam tanda kutip. Kenapa? Karena adanya konsep namanya complex interdependence.
Nah, konsep interdependence ini muncul dari interaksi yang makin kompleks dan juga makin dalam antar negara dan juga aktor-aktor transnasional di dalamnya. Sehingga aktor-aktor yang terlibat ini ataupun negara-negara yang terlibat juga semakin saling ketergantungan, saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. Berbicara tentang aktor-aktor transnasional yang terlibat dalam globalisasi ini akan saya bahas di materi selanjutnya. Nah, berbicara tentang globalisasi tentu tidak terlepas dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam globalisasi selain negara atau state actor, ada juga non-state actor atau aktor non-negara. Dan di sini saya lebih menekankan kita akan membahas mengenai aktor non-negara itu apa dan siapa saja sebenarnya. Nah, kalau aktor negara kan teman-teman mudah ya mendefinisikannya. Aktor negara otomatis itu merujuk pada suatu negara gitu. Nation state, ya Indonesia, Singapura, Malaysia atau negara-negara lain itu adalah aktor negara. Sedangkan kalau aktor non negara itu bentuknya bisa berupa perusahaan, bisa berupa organisasi, lembaga, badan, atau bahkan individual juga bisa sebagai aktor non-negara, jadi di luar negara. Dan aktor-aktor non-negara sekarang juga perannya dan dampaknya terhadap globalisasi juga cukup meningkat dan juga cukup berpengaruh dari tahun ke tahun, apalagi dengan adanya interdependensi tadi ya. Jadi aktor-aktor ini saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling membutuhkan juga saat ini. Nah, contoh-contoh dari aktor non-negara transnasional saat ini ya bisa kita lihat, misalnya seperti perusahaan Microsoft, atau perusahaan-perusahaan makanan seperti KFC, McDonald's, Starbucks. Itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang juga turut berimbas dan juga turut memberikan sumbangsih terhadap di negara kita gitu ya. Kemudian sepenting apa sih peran dari aktor-aktor transnasional di luar negara tadi dalam globalisasi gitu? Tentu saja peran mereka sangat-sangat penting ya, apalagi beberapa aktor-aktor transnasional yang memang memiliki pengaruh cukup pesat dan cukup besar, khususnya di bidang-bidang teknologi. Apalagi di era disrupsi teknologi saat ini kan memang perusahaan-perusahaan teknologi internasional memang sangat memberikan pengaruh gitu. Ya seperti apa yang kita lakukan saat ini, kita menggunakan aplikasi, kemudian menggunakan gadget ataupun gadget yang teman-teman pakai itu juga berupa hasil dari produk dari aktor-aktor transnasional. Bayangkan tanpa aktor transnasional ini mungkin kita tidak bisa semudah ini untuk mengakses informasi, menggunakan digital dan lain sebagainya. Jadi memang perannya sangat mempengaruhi bagaimana kemudian peran-peran dari aktor transnasional ini selain mempengaruhi hidup kita juga mempengaruhi kebijakan yang ada di pemerintahan gitu. Misalnya seperti ojek online yang tadinya tidak ada aturan terkait itu, akhirnya sekarang kita bisa lihat ada beberapa aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait pengaturan beberapa perusahaan-perusahaan transportasi yang basisnya online kayak gitu. Dan ini akan terus berlanjut ke depannya, apalagi di era disrupsi teknologi, khususnya perusahaan-perusahaan ataupun organisasi yang basisnya teknologi akan semakin memperkuat perannya mereka sebagai aktor transnasional di era globalisasi saat ini. Oke, sekarang teman-teman jadi sudah cukup paham ya mengenai aktor transnasional non-negara yang juga turut ambil serta dalam globalisasi ini. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, saya sudah coba buat satu soal kuis. Menurut teman-teman di sini, manakah di antara berikut yang merupakan aktor transnasional di Indonesia? Silahkan dilihat. Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah Gojek ya. Jadi karena pada dasarnya keempat perusahaan ini perusahaan asli Indonesia. Keempat-empatnya ya, perusahaan asli Indonesia, dibuat di Indonesia, bahan-bahannya, materialnya juga ada di dalam negeri, dipasarkan juga awalnya di dalam negeri. Walaupun mungkin beberapa dari mereka memang sempat mengekspor ya keluar, tetapi tetap pangsa terbesarnya adalah di Indonesia. Tapi kenapa kemudian jawaban yang paling benar adalah Gojek? Karena perlu diketahui saat ini Gojek itu sebagai perusahaan anak bangsa ya sudah memiliki cabang juga di luar negeri. 4 cabang di luar negeri. Mereka sudah ekspansi pasar sampai ke Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina.
Jadi Gojek ini sekarang ekspansi pasarnya sangat besar, dan mau nggak mau karena mereka sudah punya cabang di sana, mereka juga turut ambil andil dalam kompetisi market share di keempat negara tersebut. Jadi Gojek saat ini sudah menjadi perusahaan internasional yang sudah cukup berpengaruh, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, seperti itu. Nah, kita coba lanjut ke kuis yang kedua. Saya masih punya soal lagi. Menurut teman-teman di sini, manakah di antara berikut yang merupakan organisasi internasional yang juga ini juga merupakan salah satu aktor transnasional ya, tapi bergerak di bidang HAM? Teman-teman ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Itu adalah Amnesty International. Jadi kalau Red Cross itu di bidang kesehatan, kemudian Greenpeace di bidang lingkungan hidup ya, dan kemudian International Chamber of Commerce ini di bidang perdagangan gitu. Jadi kalau di bidang HAM itu adalah Amnesty International. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa searching sendiri ya, atau kita coba bahas di materi yang lainnya lagi. Uh, Terlepas dari aktor-aktor yang juga turut ambil andil ya dalam globalisasi ini, kita juga tidak terlepas dari gerakan-gerakan sosial sebagai respon dari globalisasi itu sendiri. Kalau aktor-aktor tadi cukup mendukung dan juga support ya, dan juga berpengaruh terhadap globalisasi, sebenarnya di luar ini ada juga gerakan-gerakan sosial yang lain yang anti terhadap globalisasi. Nah, untuk membahasnya nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita sekarang di materi ketiga akan kita bahas. Kalau materi sebelumnya tadi mengenai aktor-aktor transnasional yang mendukung ataupun berpengaruh terhadap globalisasi, kalau yang di materi kali ini atau di materi ketiga kita akan bahas gerakan-gerakan sosial masyarakat yang sifatnya menolak ataupun antipati terhadap globalisasi. Apakah ada? Tentu saja ada ya. Jadi namanya sesuatu hal pro dan kontra itu hal yang biasa terjadi, hal yang normal terjadi, termasuk untuk isu globalisasi ini. Argumen dari gerakan-gerakan sosial masyarakat yang menolak ataupun antipati terhadap globalisasi ini tidak terlepas dari banyaknya multinational corporate ataupun perusahaan-perusahaan yang sifatnya internasional. Mereka bisa melintasi batas suatu negara dan juga justru malah mengeruk sumber daya yang dimiliki negara tersebut. Ini adalah salah satu argumen yang dimiliki oleh gerakan-gerakan anti globalisasi gitu. Mereka menganggap bahwa dengan adanya globalisasi ini malah pekerja-pekerja lokal tidak dapat untungnya, malah didatangkan pekerja-pekerja dari luar negeri misalnya untuk perusahaan-perusahaan asing di sini, ataupun begitu pula sebaliknya. Selain itu, asumsi gerakan-gerakan yang menentang adanya globalisasi itu mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi membuat UMKM lokal kita ini jadi kurang berkembang dan karena kalah daya saing gitu. Dan ini memang terjadi ya, beberapa UMKM yang tidak bisa bersaing dengan produk impor membuat mereka gulung tikar gitu. Kecuali mungkin UMKM yang memang berkualitas baik dan juga mampu meningkatkan kualitas dan menurunkan harganya, mungkin bisa berkompetisi dengan produk-produk impor yang lain. Tetapi buat mereka yang kemudian memiliki kualitas yang tidak sebaik impor, memang kadang membuat mereka menjadi gulung tikar karena kalah saing seperti itu. Nah, di samping itu, argumen lainnya yang juga sangat populer terkait adanya penolakan terhadap globalisasi ini, mereka menganggap bahwa globalisasi ini tidak lepas hanya sebuah sistem kapitalisme saja atau kapitalisme internasional yang dilanggengkan saat ini. Karena globalisasi itu lebih erat kaitannya dengan perdagangan bebas, pasar tunggal, kemudian deregulasi perdagangan-perdagangan dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka menganggap ini hanyalah sebuah kapitalisme internasional saja. Oleh karena itu mereka menentang juga tuh adanya organisasi-organisasi internasional di bidang ekonomi ya, seperti IMF atau WTO atau World Bank dan lain sebagainya. Itu hanya model kapitalisme internasional saja gitu bagi mereka. Dan beberapa gerakan-gerakan anti terhadap globalisasi ini pernah kita dengar cukup masif, cukup terjadi di tahun 94. Waktu itu adanya gerakan penolakan terhadap NAFTA atau blok perdagangan pasar bebas di kawasan Amerika Utara. Dan selain itu pernah juga yang cukup mencetak sejarah ya dan cukup terkenal waktu itu terjadi di tahun 99, terjadi di kota Seattle,
Jadi waktu itu ada pertemuan untuk keanggotaan WTO saat itu, tetapi terjadi protes yang cukup masif. Ada lebih dari 30.000 orang ikut hadir dalam demonstrasi tersebut dan banyak korban dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu gerakan yang anti globalisasi yang cukup masif dan cukup kita ingat sampai hari ini gitu. Salah satu film yang mungkin teman-teman bisa tonton untuk gerakan anti globalisasi ini tadi ada hubungannya dengan Seattle. Jadi ada film namanya Battle of Seattle. Jadi ini menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari itu gitu. Nanti teman-teman bisa nonton juga ya. Oke, jadi itu saja materi untuk hari ini. Semoga harapannya bisa membantu teman-teman dalam memahami beberapa submateri dalam mata kuliah globalisasi dan isu internasional ya. Sampai ketemu di materi yang lain. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.